Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Forum Rektor kembali hadir. Kali ini bersama saya Azalia Farli. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Rektor UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum Profesor Dr. Mujibur Rahman, MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Azalia. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Dan tentunya terima kasih Prof telah menyempatkan hadir di TVRI Aceh pada kesempatan Forum Rektor kali ini. Betul. Dan pemirsa, hari ini kita tidak sekedar berbicara tentang sebuah kampus saja, tetapi tentang mimpi besar, visi jauh ke depan dan tekad yang menyala dari UIN Araniri yang sedang menapaki jalan menjadi world class university. Dan setiap langkahnya ini merupakan bukti bahwa dari bumi serambi Mekah, cahaya ilmu juga bisa bersinar ke seluruh dunia. Dan untuk membahas hal ini tentunya bersama Prof. Mujibur Rahman kita akan terlebih dahulu ingin tahu sebenarnya bagaimana dari UIN Araniri sendiri memaknai world class university ini, Prof. Dan kita tahu UIN merupakan universitas Islam. Betul. Dalam konteks keislaman dan kearifan lokal Aceh, bagaimana world class university ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami mendapat kemuliaan diundang untuk menyampaikan berbagai visi terkait dengan bagaimana UIN Araniri itu akan melaksanakan berbagai program, terutama yang berkaitan dengan mewujudkan program World Class University. Yang pertama kami dapat menyampaikan begini, jauh sebelum program World Class University ini kita canangkan dalam struktur kelembagaan di UIN Araniri beberapa tahun yang lalu, pertama kita mengacu kepada visi UIN itu sendiri sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama. UIN Araniri dalam visi dan misinya dia tetap mengacu kepada visi yang ada di Kementerian Agama. Dalam hal ini visi UIN kita sendiri itu adalah dalam rangka mewujudkan universitas yang bertaraf internasional, modern, profesional, kemudian handal dalam aspek keislaman, kemudian kebangsaan, keuniversalan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang soleh, ya, kemudian cerdas dan unggul. Nah, ini visi besar kita. Dalam mewujudkan visi besar kita ini, setelah kita memperoleh, katakanlah di akhir tahun 2023, Desember 2023, Araniri secara akreditasi perguruan tinggi, kita telah mendapatkan akreditasi unggul dari BAM PT dengan kriteria dengan nilai akreditasi perguruan tinggi dalam BAM PT itu dengan nilai yang sangat tinggi. Kita memperoleh nilai itu 373. Nah, ini kan. Kami maknai akreditasi unggul perguruan tinggi ini sebagai pondasi dasar. Katakanlah ketika pondasi kita sudah kokoh pada level nasional, kemudian dengan pondasi kami yang kokoh ini sebagai modal dasar, kami melangkah pada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yang kita sepakati itu adalah menuju World Class University, gitu kan? Dalam kapasitas menuju World Class University ini, Araniri bukan pemain baru. Artinya selama ini dalam katakanlah 20 tahun yang lalu, kampus kita ini sudah mendapat perhatian dari mahasiswa internasional. Katakanlah sebelum Aceh konflik, banyak mahasiswa dari Malaysia, mahasiswa dari Thailand, itu yang studi di kampus kita. Kebetulan waktu saat itu kan masih IAIN, itu kan. Kemudian pada tahun 2014 kita berubah nomenklatur kita menjadi UIN. Nah, jadi dengan modal ini kemudian kita terus berbenah diri dengan pasti kita menuju World Class University.
Tadi Ibu mempertanyakan bagaimana World Class University ini kami maknai dalam konteks nantinya, dalam konteks local value misalnya. Terkait dengan ini, sebagai saya jelaskan tadi itu, Araniri ini memiliki khas sebagai universitas keislaman yang memiliki distinsi dan destinasi yang berbeda dengan PTKIN lain, UIN lain yang berada di berbagai wilayah di Indonesia. Dua hal distinsi dan destinasi kita yang memiliki akar dengan local value, saya pikir dua hal ini tidak dimiliki oleh UIN lain. Apa itu? Dalam konteks local value, ya, yang hari ini salah satu keunggulan Aceh dalam local value kita, Aceh merupakan provinsi yang diberi kewenangan oleh negara dengan undang-undang itu melaksanakan syariat Islam. Araniri hadir mensikapi local value ini dalam konteks universitas yang bertaraf internasional. Di Araniri kita itu kita sahuti local value kita ini. Itu di pasca sarjana kita memiliki yang namanya program studi S3 kita, itu tentang fikih modern. Fikih modern ini adalah salah satu program studi yang mana nantinya berbagai persoalan keislaman, persoalan kealaman dan sebagainya, kemaslahatan masyarakat dalam dunia modern yang tidak tercerabut dari akal local value itu dibahas. Kita sedang kembangkan di fikih modern kita ini, misalnya salah satunya itu fikih vibrasi. Fikih vibrasi itu merupakan fikih yang harus kita lahirkan di era modern hari ini. Berbagai katakanlah kebisingan suara, baik mesin, suara mobil, pesawat, dan sebagainya, yang sering terjadi konflik dalam masyarakat, itu hanya bisa diselesaikan dengan fikih vibrasi. Dan ini adalah jawaban yang secara akademik itu dibahas, dianalisa di fikih modern kita. Kemudian distinsi dan destinasi kedua kita dalam konteks World Class University yang bertaraf global dan berakar local value, di Araniri juga nantinya dikembangkan menjadi satu sasaran pengembang kita itu adalah ekonomi Islam, tuh kan? Hari ini di Fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kita, ada S1 manajemen halal industri misalnya, dan banyak prodi lain, termasuk juga di pasca itu ada S2 ekonomi syariah, kemudian juga S3 kita ekonomi syariah. Ini hari ini isu ekonomi syariah itu menjadi isu global, yang mendunia. Tetapi dalam konteks Aceh, dalam konteks UIN Araniri, ini menjadi satu distinsi tersendiri, menjadi destinasi tersendiri, karena Aceh hari ini kita berlaku kanun LKS, di mana perbankan kita yang berlaku di Aceh itu adalah semuanya bank syariah, dan Araniri sebagai universitas yang memikirkan itu sebagai pemikir untuk lahirnya berbagai konsep akademik, itu berdiri di depan untuk membackup bagaimana ekonomi syariah di Aceh ini itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh, sesuai dengan ruh local value kita, tapi ini merupakan kebutuhan internasional. Sehingga apa yang terjadi? Yang menarik bagi kita, ternyata prodi-prodi ekonomi syariah yang ada di kita itu dilirik oleh mahasiswa internasional. Ada mahasiswa dari Korea, dia datang ke UIN Araniri mengambil belajar di pasca sarjana, mengambil magister ekonomi syariah. Nah, ini saya membayangkan ini adalah satu kesempatan bagi kita, bagaimana kedua hal tadi yang merupakan modal bagi kita, yang merupakan aspek local value kita, tapi dia memiliki nilai global, internasional yang luar biasa. Saya pikir itu, Ibu.
Baik, berarti World Class University ini juga bukan menjadi hal yang baru bagi UIN Araniri karena memang bekerja sama dengan internasional sebelumnya juga sudah ada. Betul, ya, Prof. Dan yang menjadi concern dalam pendidikan di UIN Araniri salah satunya fikih modern dan juga ekonomi Islam. Betul. Yang saat ini juga menjadi isu global, tidak hanya daerah atau bahkan nasional saja. Namun Prof, bagaimana strategi utama dari UIN Araniri dalam mewujudkan visi yang sudah luar biasa direncanakan ini? Oke. Ketika kita merumuskan bersama, katakanlah seluruh elemen civitas akademika di UIN, ketika visi World Class University ini kita cetuskan bersama, itu kami bahas di Senat Institute, kemudian kita bahas dalam level unsur pimpinan perguruan tinggi, kemudian juga kita diskusi dengan berbagai elemen dosen, masyarakat, tendik, dan sebagainya. Kemudian secara terukur, kita perjuangkan ini secara terus-menerus sehingga isu World Class University bagi UIN Araniri itu nantinya jangan dicibir oleh orang lain. Dianggap ini kan apa istilahnya itu, ide besar, tapi kemudian untuk mewujudkannya itu sulit sekali, kemudian tidak bisa dicapai dan sebagainya. Kami terus berusaha. Salah satu hasil yang kita usahakan yang dengan konsisten dan terukur tadi, ketika visi World Class University ini kita wujudkan, kita canangkan, kemudian saya secara pribadi sebagai rektor, itu terus melakukan lobby ke berbagai pihak, ke pemerintah daerah, katakanlah ke kementerian, menteri, dirjen, dan sebagainya, dan juga kita diskusi, melakukan lobby, pembahasan juga dengan Bappenas dan sebagainya. Alhamdulillah yang menggembirakan kita, Ibu, pada tahun ini dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 yang berkaitan dengan RPJM Pembangunan Nasional, itu terkait dengan World Class University UIN Araniri itu masuk dalam RPJM. Prioritas. Artinya ini yang kita bahas selama ini, yang kita diskusikan selama ini, yang kita perjuangkan selama ini, oleh negara melihat ini penting. Gitu kan? Begitu dia masuk dalam RPJM, pemerintah nasional, saya membayangkan ini adalah satu hal yang patut kita syukuri. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada seluruh elemen, katakanlah komunitas UIN Araniri sendiri, para alumni kita. Para alumni kita kan juga tersebar di mana-mana, yang hari ini menjadi tokoh besar dalam berbagai bidang profesi, ya. Kemudian juga kita berterima kasih kepada Kementerian Agama, kepada pemerintah pusat. Apa yang harus kami isi dengan RPJM ini? Jadi artinya ini memudahkan bagi kami UIN Araniri untuk merealisasi World Class University. Apalagi nantinya di Kementerian Agama sejalan dengan kebijakan ini ada yang namanya itu WUR. Jadi World University Ranking. Jadi World University Ranking ini adalah bahagian dari kerja keras akademik dan kerja cerdas yang dipelopori oleh Kementerian Agama bagi sejumlah universitas UIN yang dijadikan pilot project, ada 10 termasuk UIN Araniri. Ini akan diwujudkan dalam beberapa tahun terakhir secara terukur. Namun dengan adanya prioritas dari RPJM nasional ini, dukungan seperti apa yang mungkin sudah dirasakan UIN Araniri atau mungkin yang diharapkan UIN Araniri dapat segera didapatkan dari negara ini? Baik. Ke depan yang harus kita perjuangkan bersama dan juga kami berharap kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat, yang dapat kami jelaskan begini. Ketika universitas itu berkelas internasional, dia memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan yang harus kami penuhi misalnya, pertama adalah sarana prasarana. Jadi katakanlah apakah ruang kuliah, laboratorium, kemudian gedung katakanlah
berbagai fasilitas lab, ya, library dan sebagainya. Itu semua sarana fisik itu harus berstandar internasional. Iya. Nah, jadi sehingga kan ketika mahasiswa asing itu misalnya nantinya dia datang ke UIN Araniri, begitu dia masuk ke ruang kelas, langsung jangan sampai dia ngomong begini, ini universitas sudah berkelas internasional, tapi ruang kuliahnya kayaknya ini seperti ruang belajar sekolah menengah biasa, misalnya kan. Nah, jadi artinya dari sisi sarana fisik ini kami menjadi prioritas utama. Berarti jangan hanya sekedar label ya. Betul, betul. Jadi salah satu yang sudah kita lakukan untuk pembenahan fisik, kita sudah mengajukan beberapa tahapan, itu pembangunan fisik yang didanai oleh SBSN. Ya, SBSN ini surat berharga syariah negara. Itu pembangunan udah dilakukan berapa kali di kampus UIN Araniri. Di tahun 2026 kami juga mengajukan ini lagi. Jadi untuk membangun ruang kuliah terpadu yang bertaraf internasional, berbasis IT dan sebagainya. Itu terus kita harapkan dana ini turun dari Bappenas dan Kementerian Agama. Tahun lalu kita dapat juga pembangunan ini, ruang kuliah terpadu. Jadi ini terus kita upayakan. Tahun depan kami juga berusaha untuk dapat ini. Kemudian yang kami lakukan juga, kita sudah mengajukan proposal PHLN, pembangunan yang didanai oleh hibah luar negeri. Bantuan hibah luar negeri kita sudah ajukan dana sekitar 1,5 triliun untuk membangun sarana prasarana kampus UIN Araniri di tahun 2006 dan seterusnya. Ini biasanya 3 tahun. Kita udah duduk beberapa kali dengan ASEAN Infrastructure Bank. Jadi Investment Bank itu mereka juga akan mendanai ini. Kalau dulunya kan misalnya Araniri dapat hibah dari IDB, Islamic Development Bank, misalnya kan. Jadi kita sedang berusaha juga dapat ini dari IEB. Jadi untuk mudah-mudahan dapat nanti ke depan. Kemudian juga kita berharap, kami juga terus berkomunikasi dengan pihak Kementerian Agama, karena juga di Kementerian Agama yang punya program, punya kebijakan, berbagai infrastruktur kita juga dibantu oleh Kementerian Agama. Kami juga berharap pemerintah daerah, selama ini kan banyak hibah dari Pemda Aceh, misalnya. Yang kita tahu kan selama ini hibah ke lembaga vertikal dan sebagainya. Kami juga berharap Pak Gubernur dengan seluruh jajaran pemerintah Aceh di DPRA dan sebagainya juga memberi hibah dalam rangka pengembangan fisik UIN Araniri dalam mewujudkan world class university. Apakah nantinya lab, katakanlah, karena kami begini, UIN Araniri juga sedang berproses untuk membuka fakultas kedokteran. Kita udah siapkan labnya, kita udah siapkan fakultasnya. Jadi, tapi kita juga perlu dukungan pemerintah, karena nantinya apapun cerita, termasuk berkaitan dengan rumah sakit pendidikan, itu kan ranahnya di pemerintah daerah. Nah, jadi dukungan ini sangat kita harapkan. Terakhir juga kami melakukan kerjasama dengan berbagai funding internasional. Misalnya selama ini kita bekerja sama dengan pemerintah Uni Emirat Arab melalui Yayasan Khalifah bin Zaid An-Nahyan Foundation. Kemudian dengan pihak Turki, dengan pihak perbankan, jadi baik Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh misalnya, BTM dan sebagainya. Semuanya kita lakukan kerjasama. Karena dalam prinsip paradigma UIN Araniri, tagline di kampus kita itu, kampus UIN Araniri, itu kampus energi kebangsaan, sinergi membangun negeri. Nah, itu. Baik, berarti memang pembangunan ini sudah berlangsung. Yeah. Sudah berlangsung ya, Betul. Prof. Yeah. Dan selain pembangunan fisik, pasti perlu juga untuk meningkatkan SDM dalam menghadapi World Class University ini. Tapi sesaat lagi akan kita bahas bersama Prof. Mujibur Rahman. Tetap saksikan Forum Rektor. Baik, terima kasih.
kembali menyaksikan Forum Rektor bersama Rektor dari UIN Araniri Banda Aceh yang akan bersiap bersama UIN Araniri menuju World Class University. Dan selain infrastruktur tentunya SDM dari kampus sendiri itu sangat penting. Betul. Ya Prof, ya, untuk menuju World Class University. Salah satu ini syarat menuju WCU adalah penguasaan bahasa pastinya. Betul. Ketika bahasa menjadi jalan komunikasi, apalagi bahasa internasional seperti bahasa Inggris dan Arab. Apakah mungkin bahasa ini dapat menjadi suatu kendala juga dalam internal kampus untuk menuju WCU ini? Hari ini kalau kita melihat dalam proses katakanlah pembelajaran di kampus kita, kita memahami betul bahwa dalam konteks globalisasi, kemudian juga dalam rangka universitas ini menuju World Class University, salah satu aspek yang harus kita pikirkan itu adalah penguasaan bahasa asing, gitu kan? Sehingga dari pemahaman kita ini, UIN Araniri sejak dari rektor sebelumnya itu sudah mengambil kebijakan. Misalnya di UIN itu ada 2 program yang memiliki langsung katakanlah hubungannya dengan peningkatan kapasitas bahasa, terutama bagi mahasiswa kita dan juga kepada para dosen kita, tendik dan sebagainya. Kita ada program yang dilaksanakan di Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Jami'ah ini, di situ juga katakanlah para mahasiswa digodok bagaimana dia bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Kemudian di UIN Araniri punya namanya LDC, Lembaga Development Language Center dan Training Center. Di lembaga bahasa kita, di situ ada berbagai program yang dikelola. Di situ dikelolanya program TOEFL dan TOEFL. Kemudian selain bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian kita di lembaga bahasa kita juga fokus nantinya bahasa Turki, ya. Bahasa ini lagi dipersiapkan untuk bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan juga kalau memungkinkan kita juga akan nantinya membuka les bahasa Jerman. Nah, jadi ini semua dalam rangka itu, gitu kan? Kemudian dalam menuju World Class University ini ada beberapa hal yang harus kami pikirkan memang. Jadi misalnya nantinya ketika para mahasiswa asing yang belajar di kita harus ada kelas internasional. Kelas internasional ini, semua proses pembelajaran itu menggunakan bahasa asing. Apakah dia bahasa Arab, apakah dia nantinya bahasa Inggris. Ketika kelas internasional ini katakanlah berlakukan, yang mengajar di situ adalah para dosen kita yang dia memiliki kemampuan bahasa yang sangat baik, gitu kan? Jadi alhamdulillah untuk hari ini posisi para dosen UIN Araniri dari sisi untuk penguatan kelas internasional dan sebagainya, saya melihat tidak ada kendala. Kenapa tidak ada kendala? Banyak para dosen kita itu adalah dia alumni dari berbagai perguruan tinggi ternama di dunia. Banyak dosen kita itu alumni, ada dari Harvard, ada dari Melbourne University, ada dari Al-Azhar, misalnya kan, ada dari Yordan, ada dari Madinah, ada dari Saudi, ada dari Jerman, misalnya kan, ada dari Leiden, ini Maroko dan sebagainya. Kemudian juga banyak dari Turki. Nah, ini menjadi satu modal kita. Kemudian dalam konteks ini termasuk salah satu program yang memiliki hubungan langsung dengan penguasaan bahasa ini. Di Kementerian Agama itu tahun ini dan tahun depan, saya pikir juga ke tahun selanjutnya, itu ada dibuka visiting lecture. Dosen tamu yang akan dibiayai oleh Kementerian Agama, para dosen kita di bawah Kementerian Agama, di UIN dan IAIN dan sebagainya, itu untuk menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi internasional. Baik di Amerika, di Eropa, katakanlah di Australia, di Afrika dan sebagainya. Itu kesempatan itu, saya pikir juga akan kita raih nanti ya. Dosen UIN akan melakukan itu kan. Kemudian yang kedua,
Nantinya juga dalam hal ini kita terus melakukan kerjasama. Dulunya ada beberapa di lembaga bahasa kita itu kita minta bantuan dari Australia, kemudian dari Mesir, itu mengirim dosen-dosen native speaker. Jadi dosen-dosen bahasa Arab, bahasa Inggris yang langsung mengajar di lembaga kita, mengajar di kelas-kelas internasional dan juga kelas reguler. Itu kan? Jadi dengan adanya dosen-dosen visiting lecture dari luar ini, makanya itu membantu para mahasiswa kita itu memahami atau ya mereka sangat termotivasi untuk belajar bahasa asing. Hal ini kami juga sedang melakukan lobby kembali. Kemarin saya di Jakarta ketemu dengan Duta Besar Kanada, Pak Muhsin Syihab. Beliau kebetulan ini baru diangkat oleh Pak Presiden Prabowo menjadi Duta Besar Kanada. Dulunya UIN Araniri punya program strategis dengan SIDA dari McGill University, itu baik penguatan bahasa, penguatan sumber daya manusia. Pernah dosen dan pegawai kita setelah tsunami itu ratusan magang shock course di McGill University, gitu kan. Kemudian dengan program lain-lain sebagai USAID prioritas, kemudian Melbourne dan sebagainya, ini terus kita lakukan ininya. Termasuk terakhir kemarin tim dari Kementerian Agama Turki itu datang ke kita, mereka menyeleksi anak-anak Aceh itu atau anak-anak dari Sumatera yang fokusnya di UIN Araniri untuk diseleksi beasiswa belajar S1, S2 ke Turki. Ke depan kami sudah membuat MOA dengan Kementerian Agama Turki ini, agar Araniri menjadi home base untuk seleksi ini sampai seterusnya di masa-masa mendatang. Kemudian juga di lembaga bahasa saya sudah meminta bantuan dari Kementerian Agama Turki agar mereka memfasilitasi guru-guru bahasa Turki yang mengajar di lembaga bahasa UIN Araniri. Dan mereka sangat welcome untuk membantu. Saya pikir itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa dalam rangka kita menyiapkan World Class University ini. Ya, berarti untuk bahasa internasional bahkan ada beberapa opsi bahasa lainnya ya. Yeah. Namun tadi Prof juga menyebutkan tidak ada kendala. Kesiapan dari para akademisi atau tenaga pendidik ini apakah memang berlaku untuk di semua fakultas yang ada di UIN Araniri atau ada kesenjangan di dalamnya? Ya, saya membayangkan nantinya begini, tidak semua level para dosen kita itu memiliki kemampuan bahasa asing dengan baik. Jadi nantinya setelah kita coba evaluasi di internal kita, kira-kira fakultas prodi apa yang bisa diterapkan ini sebagai pilot project awal. Di S1-nya misalnya ada berapa prodi, kemudian di S2-nya ada berapa prodi. Mungkin untuk tahap awal dalam tahun ini dan tahun-tahun depan, itu kita fokus saja pada berapa prodi dulu yang kita persiapkan. Pertimbangan prodi ini juga berdasarkan minat dari mahasiswa asing itu sendiri. Yang dia selama ini datang atau kuliah di UIN Araniri, kita melihat misalnya mereka ingin mengambil, katakanlah seperti tadi saya jelaskan, ekonomi syariah misalnya. Jadi nantinya kelas internasional yang kita persiapkan, kelas-kelas yang memang minat mahasiswa asing itu tinggi. Sementara katakanlah misalnya kelas bahasa Indonesia belum ada peminat misalnya, kita nggak buka kelas internasional misalnya kan. Katakanlah misalnya nantinya kelas-kelas lain yang sifatnya umum yang tidak diminati oleh mahasiswa asing, mungkin kita nggak buka dulu. Nah, dalam prodi-prodi yang kita buka ini tentunya juga pilihan kami nantinya memiliki dosen yang memiliki kapasitas akademik dan bahasa yang mumpuni pada prodi yang kita buka untuk kelas internasional. Namun sejauh ini sudah ada seperti bayangan tidak Pak, prodi apa yang mungkin akan membuka banyak peluang di internasional? Iya, malah sebenarnya sudah berjalan. Misalnya begini, kalau di prodi bahasa Arab, bahasa Inggris, itu kan tidak ada problem. Selama ini para dosen kami itu banyak yang dari, ada dosen tamu kita itu dari Libya, Arab, itu kan Syekh dari Mesir itu mengajar di kelas-kelas reguler bahasa Arab misalnya.
Kemudian di kelas bahasa Inggris kita itu banyak dosen-dosen tamu yang baik dari Australia, dari Singapura dan sebagainya mengajar, itu tidak ada problem. Di luar prodi bahasa ini yang sudah dirintis itu ada kelas di FEBI, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian di Pasca itu termasuk di ekonomi syariah tadi. Kemudian di prodi S2-nya bahasa Arab di Pasca juga banyak, ada mahasiswa dari Somalia, ada mahasiswa tadi yang dari Palestina. Nah, jadi itu beberapa kelas yang sudah jalan selama ini. Baik, Prof. Dan dalam dunia perguruan tinggi yang tidak kalah penting ini tentunya riset ataupun publikasi internasional mengenai karya-karya ilmiah yang terkadang para akademisinya keluarkan. Bagaimana untuk para akademisi dari UIN Araniri sendiri dalam melakukan publikasi internasional jurnal ataupun karya-karya ilmiahnya sejauh ini? Ya, jadi alhamdulillah begini. Pada tahun 2024 ini, dan artinya evaluasi di 2024 kan, kemudian keluar penilaiannya itu di 2025. Araniri itu mendapatkan ini versi Simago, gitu. Jadi kampus terbaik di Sumatera pada riset terbaik di luar Pulau Jawa. Jadi Araniri nomor 1, USK nomor 2, USU nomor 3, Unimed nomor 4, UMP nomor 5. Ini di Sumatera. Di Sumatera. Kalau di nasional, kita berada pada level keempat. 8 kampus riset terbaik nasional 2025. Pertama, Universitas Indonesia. Kedua, Universitas Gadjah Mada. Ketiga, Institut Pertanian Bogor. Ya. Nomor 4, UIN Araniri. Nomor 5, Universitas Diponegoro. Nomor 6, Universitas Airlangga. Nomor 7, Universitas Syah Kuala. Nomor 8, Universitas Sumatera Utara. Jadi ini satu penilaian, evaluasi yang dilakukan Simago ini, dia berdasarkan pada citasi jurnal ilmiah. Jadi alhamdulillah begini, UIN Araniri itu memiliki jurnal bereputasi internasional, Scopus. Kita memiliki yang afiliasi dengan kita itu ada 5 jurnal Scopus. 4 jurnal Scopus kita itu Q1. Dan ini dicari oleh siapapun di level internasional. Jadi dengan modal jurnal Q1 kita yang 4 tadi, dan ini menjadi kampus di bawah Kementerian Agama memiliki jurnal Scopus terbanyak, Araniri. Nah, jadi hari ini kan berbagai dosen PTKN di luar Araniri itu mereka mengirimkan artikelnya untuk untuk misalnya syarat jadi guru besar di jurnal-jurnal di Araniri. Jadi di sini saya sebutkan ada 4 jurnal Scopus Q1 kita. Yang pertama El Usrah. Ini Q1, kemudian Samarah Q1, Islam Futura Q1, Petita Q1. Jadi dari 4 jurnal Scopus kita ini, itu saya pikir sudah melahirkan lebih dari 50 guru besar di nasional. Di luar kampus UIN, di kampus-kampus lain. Semua ini kemudian memiliki impact-nya itu terhadap nilai katakanlah penelitian kita di level internasional, sehingga kita seperti tadi. Jadi pada tahun 2025 ini mendapatkan penghargaan sebagai kampus dengan riset terbaik di Sumatera, ranking 1. Di nasional kita ranking 4. Ya? Itu luar biasa. Untuk mempertahankan ranking 1 Sumatera atau bahkan mungkin naik ranking di tingkat nasional, pasti harus ada sesuatu yang dilakukan oleh UIN Araniri, Prof ya, dalam mendorong dosen dan juga mahasiswa untuk menghasilkan riset-riset yang memiliki daya saing global. Seperti apa triknya? Selama ini begini, di UIN Araniri itu kan punya yang namanya rumah jurnal. Di rumah jurnal ini, itu yang dikelola oleh Pak Mursyid Jawas, Profesor Dr. Mursyid Jawas.
Pak Mursyid memiliki tim pengelolaan jurnal itu yang memiliki tingkat kapasitas dan kinerja itu luar biasa. Jadi mereka bahasa sederhananya itu gila jurnal, itu kan, kerja 24 jam demi mengelola ini, dan di bawah mereka itu ratusan jurnal yang mereka bina. Jadi yang saya cerita itu kan hanya 5 itu yang Scopus, itu kan. Sementara ratusan jurnal di Araniri itu yang mendapat katakanlah Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, OJS dan sebagainya, itu ratusan. Nah, jadi ini semua ribuan artikel yang tersebar dalam seluruh jurnal ini, itu kan ditulis oleh para dosen kita, para mahasiswa kita. Selama ini kita membuat kebijakan agar ini terus mengalami peningkatan dalam kapasitas penelitian dan sebagainya. Kita tiap tahun itu kita anggarkan dana penelitian. Dana penelitian ini dari anggaran kita minimal 30%. Dana inilah yang kemudian diberikan kepada para dosen. Para dosen dalam mendapatkan dana penelitian ini nantinya dia disyaratkan, misalnya yang dapat hibah nasional, hibah katakanlah kapasitas perguruan tinggi dan sebagainya, itu hasilnya itu nantinya mereka dari penelitian itu menghasilkan artikel yang dipublish di jurnal-jurnal bereputasi, baik internasional, nasional, dan sebagainya. Dan juga kami nantinya juga kebijakan yang kita buat satu lagi begini, dan ini saya pikir juga punya konsekuensi logis dengan peningkatan kapasitas penelitian kita. Bagi anak S1 di UIN Araniri, kami membuat kebijakan dan juga S2 untuk karya tulis mereka terakhir sebagai untuk menjadi sarjana itu tidak mesti skripsi. Mereka boleh menulis jurnal, ya, pengganti skripsi. Jurnal ini kemudian mereka terbitkan di misalnya katakanlah jurnal yang bereputasi Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Katakanlah anak-anak mahasiswa kita semester 4 atau semester 5 mereka sudah punya artikel yang keluar di jurnal Sinta tadi. Di semester 7 atau semester 8 misalnya, dan cenderung kalau mereka udah punya jurnal semester 4, semester 7 mereka selesai kuliahnya. Hanya 3,5 tahun. Tapi ada sejauh ini? Ada, yang banyak. Jurnal, ya? Kami wisuda tahun yang lalu, ada beberapa mahasiswa, mungkin sekitar 50-an mahasiswa itu selesai 7 semester. Kebanyakan mereka yang selesai 7 semester itu memiliki artikel jurnal, bukan menulis skripsi. Nah, ini juga satu kebijakan yang kita lakukan. Iya. Yeah. Baik, Prof. Perbincangan kita memang semakin seru sekali, apalagi menuju UIN World Class University ini. Betul. Tapi akan kita sambung dalam forum rektor usai jeda berikut ini. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Saudara, Anda kembali menyaksikan forum rektor bersama Profesor Dr. Mujibur Rahman. Dan terkadang para mahasiswa ini tidak terlalu kritis terhadap visi dari sebuah kampus, apalagi menuju World Class University. Namun tanpa partisipasi aktif dari mahasiswa, cita-cita ini bisa menjadi terhambat ya tentunya. Betul. Seperti apa seharusnya mahasiswa menyikapi atau mendukung visi dari UIN Araniri ini, Prof? Kami begini, secara kelembagaan, seluruh elemen warga kampus itu kita ajak secara maksimal untuk mereka yang pertama memahami visi, misi, program yang dilakukan di universitas. Bagaimana kita memberi sosialisasi, menjelaskan kepada seluruh warga kampus itu tentang visi katakanlah universitas. Ini kan ada beberapa hal yang kita lakukan misalnya, termasuk ke mahasiswa. Yang pertama, kalau semua sivitas akademika UIN, begitu dia masuk ke kampus UIN,
Dia akan melihat kiri kanan itu ada visi misi, program kerja, semuanya itu terpampang di pintu masuk UIN Araniri yang bisa dilihat 24 jam, gitu kan? Jadi ini kan informasi yang dipahami atau diketahui oleh khalayak. Kemudian yang kedua, berbagai program visi misi kita, katakanlah program kerja kita, ini kan juga web UIN itu kan bisa diakses oleh siapapun. Kemudian berbagai informasi di Humas itu terus Instagram dan sebagainya, itu bisa diakses kapanpun oleh mahasiswa dan sebagainya. Kemudian untuk terutama dalam konteks menuju World Class University ini, kita memberi pemahaman kepada para mahasiswa. Ini nantinya lininya itu melalui kata Warek 3. Karena Warek 3 ini dengan Wadek 3 dia mengurus persoalan kemahasiswaan. Gitu kan? Jadi melalui Warek 3 ini kemudian mahasiswa diberi pemahaman. Jadi bagaimana katakanlah aktivitas yang sedang dilakukan oleh universitas untuk menuju World Class University. Dan mereka kemudian setelah memahami ini, mereka ikut terlibat secara aktif. Apa yang mereka lakukan misalnya? Contoh, berbagai event international seminar, mereka menjadi peserta, menjadi panitia, sehingga kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional, mereka ikut di dalamnya. Itu kan? Kemudian kemarin misalnya ketika kita melakukan pengabdian internasional di beberapa negara yang sudah dilakukan, baik di Malaysia, di Thailand, di Turki, di Jerman, itu mahasiswa kita itu melakukan pengabdian internasional. Artinya ketika mereka ikut dalam pengabdian internasional, mereka sudah berpartisipasi mewujudkan UIN Araniri itu bertaraf internasional, misalnya kan. Kemudian pengabdian internasional ini tidak melulu mahasiswa kita itu harus ke luar negeri. Karena dalam konteks kelembagaan di BAMPT itu, ada juga nantinya ketika katakanlah berbagai universitas di luar, mereka berkolaborasi dengan kita, membuat pengabdian di Aceh katakanlah, misalnya Osaka University. Kemudian ada beberapa universitas di Malaysia, mereka membuat pengabdian di Aceh, mahasiswa kita ikut di dalamnya sebagai mitra, ini juga pengabdian internasional. Ya, satu lagi kemarin itu misalnya ketika Uni Emirat Arab melalui Yayasan Khalifah bin Zayed itu, mereka membantu program Ramadan, mulai dari bagi daging megang, kemudian sembako kepada fakir miskin, kemudian menyalurkan iftar tiap hari di Masjid Fatung Karib itu untuk 2.000 jamaah. Itu ada 60 mahasiswa kita yang kita terjunkan sebagai mahasiswa KPM. Dan ini KPM internasional. Bekerja sama dengan dana semua sponsor dari pemerintahan Uni Emirat Arab. Dan itu mereka tahu yang mereka lakukan ini adalah internasional pengabdiannya. Ya. Baik. Tantangan untuk menuju World Class University ini, selain dari fisik ataupun infrastruktur yang memang akan diperjuangkan terus, dan juga peningkatan dari SDM dalam internal kampus, seperti apa tantangan yang dihadapi? Apakah keunikan dari UIN Araniri dengan keislamannya, dengan kearifan lokalnya ini dapat menghambat, Prof? Saya pikir enggak. Jadi malah begini. Dalam rangka kami mencapai world class tadi, kearifan lokal Aceh ini malah menjadi satu ciri khas yang kemudian bagi dunia internasional itu menjadi menarik, itu kan? Karena hari ini begini, kenapa kita katakanlah bahwa local value, kearifan lokal Aceh itu menjadi potensi besar bagi kampus UIN Araniri untuk mengembangkan diri menjadi world class university. Karena kekhasan Aceh ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Contoh, saya uraikan misalnya begini. Kita di Aceh ini memiliki manuskrip
terbanyak di Asia Tenggara. Lumbung manuskrip terbesar di Asia Tenggara tidak ada di Indonesia selain di tempat lain di Indonesia selain berada di Aceh. Ribuan manuskrip yang ada di Aceh ini yang hari ini baik tersimpan katakanlah di Museum Aceh, kemudian di museum-museum pribadi, di pesantren, di rumah-rumah pribadi, ini menjadi khazanah yang diteliti oleh peneliti internasional, ya. Kekhasannya itu kemudian berbagai peneliti internasional itu datang ke Aceh untuk melihat kekhasan ini. Makanya nantinya di Araniri rencana kami juga selama ini kan kita sudah bekerja sama misalnya dengan Leipzig University. Dengan Leipzig University itu melakukan yang namanya digitalisasi manuskrip. Jadi sehingga setelah tsunami oleh Leipzig itu dia membuat dengan teknologi Jerman itu dua fotokopi dingin. Satu tinggal di Leipzig University, satu dikirim ke Aceh. Di Museum Aceh waktu itu untuk kita lakukan digital. Dan ribuan manuskrip kita udah digitalkan. Dan nantinya kalau misalnya yang manuskrip katakanlah fisiknya rusak, yang digital ini masih tersimpan dan itu bisa kita pelajari. Kemudian kita kerjasama dengan Tokyo University Foreign Studies, Jepang, untuk melakukan yang namanya restorasi. Restorasi itu memperbaiki fisik manuskrip yang rusak tadi. Nah, ini khas Aceh. Dan kami di Araniri nantinya akan mendirikan museum manuskrip, yang sehingga nantinya dengan adanya museum manuskrip ini, itu akan mahasiswa internasional, peneliti internasional itu akan datang ke Aceh. Kemudian yang kedua, yang saya cerita tadi di awal, kita punya ekonomi syariah, kita punya syariat Islam, kita punya perdamaian internasional. Jadi perdamaian kita GAM dengan RI di Helsinki, itu kearifan lokal Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan hari ini peneliti-peneliti tentang konflik perdamaian dunia, dia datang ke Aceh hanya ingin mengetahui bagaimana proses perdamaian di Aceh, kok bisa? Baik. Nah, Oke, saya pikir itu kearifan lokal ini mendukung ya? Memberi dukungan besar. Untuk menuju World Class University. Dan Prof, bagaimana pesan serta harapan Prof bagi seluruh sivitas akademika dan juga dalam menyukseskan cita-cita besar dari UIN Araniri ini? Kami berharap begini, visi dan misi World Class University yang kita canangkan ini, yang kita jalankan ini tidak akan selesai, tidak akan berhasil kalau seorang rektor yang memikirkan ini. Tapi perlu dukungan bersama, keluarga besar UIN Araniri juga perlu memperhatikan ini, memberi dukungan penuh terhadap ini. Oleh itu kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk sama-sama saling bahu-membahu, saling memikirkan, dan dalam bahasa saya itu sering saya sebut, kita mari melakukan jihad akademik untuk kemajuan UIN Araniri, terutama dalam mencapai World Class University. Kami juga mengajak pemerintah daerah, kemudian seluruh stakeholder, dunia usaha, dunia industri, kemudian juga pemerintah pusat dan berbagai lembaga internasional lainnya, agar juga memberi dukungan dan menjadi mitra dalam rangka pencapaian World Class University di UIN Araniri. Saya pikir itu, Ibu. Dan terakhir nih Prof, adakah kalimat atau kata-kata yang dapat mewakili semangat dari UIN Araniri menuju World Class University? Apa kalimat atau kata-kata yang terakhir dapat Prof sampaikan? Saya pikir begini, dalam pepatah Aceh itu ada satu adegium yang memberi semangat bagi kita. Dalam bahasa Aceh ada satu pepatah, lemik tanuh kubu mukebang, lemik go parang go mak kuasa. Artinya ketika kita ini misalnya tidak berdaya, ini orang akan jadi penguasa di kita sendiri. Tapi ketika misalnya kekuasaan ini oleh orang lain, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi World Class University ini adalah satu ikhtiar akademik kita agar kita mumpuni, kita berkuasa di negeri sendiri untuk meraih kegemilangan kita pada masa mendatang. Saya pikir itu. Luar biasa. Ya, dari jantung bumi Aceh, UIN Araniri mengukir langkah menuju panggung dunia ya, bukan hanya untuk dikenal,
bukan hanya sekedar label saja, tetapi juga memberikan makna bahwa nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan semangat keilmuan ini bisa bersatu membawa cahaya bagi peradaban global. Dan mari kita menjadi bagian bagi sejarah besar ini dalam memulai langkah pendidikan di Aceh ke depannya. Insya Allah. Pak Syed, terima kasih Prof. Sama-sama, hadir Bu. di TVRI Aceh memberikan inspirasi, berbagi cerita bagaimana perjuangan bersama UIN Araniri menuju World Class University. Kita harapkan cita-cita besar ini dapat segera terwujud, Insya Allah. Dan juga akan membawa pendidikan di Aceh lebih baik lagi, Insya Allah, pastinya. Insya Allah. Amin. Dan tentu juga terima kasih kepada pemirsa yang telah bergabung dalam Forum Rektor selama 1 jam kebelakang. Kita berharap perbincangan ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan yang baik untuk kita semua. Akhirnya, saya Azalia Farli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.